Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, semua yang sudah bergabung, bahkan juga tadi yang sudah bergabung dari awal atau yang baru menyusul bergabung. Hari ini adalah ibadah tengah minggu yang terakhir di tahun 2020 ini ya. Jadi habis ini kita break dulu, libur, sampai kita akan mulai lagi untuk ibadah tengah minggu itu untuk tahun depan, 2021, kita akan menjadi hari Rabu kembali. Ya, jadi kita tukar dengan Woman of Love. Woman of Love yang tadinya Rabu menjadi Selasa tahun depan. Kemudian ibadah tengah minggu yang Selasa seperti hari ini menjadi Rabu. Ya, jadi tukar. Nah, kita akan mulai lagi untuk khususnya ibadah tengah minggu adalah tanggal 20 Januari. Ya, jadi 20 Januari kita baru mulai kembali, akan dilayani oleh Pak Petra Vanggidai, tanggal 20 Januari. Untuk Woman of Love akan mulai lebih awal Januari sudah mulai. Oke, malam hari ini saya akan menyampaikan judulnya adalah Berita Sukacita. Ya. Nah, Bapak Saudara, kita sudah ada di bulan Natal ya, bulan Desember adalah bulan Natal. Ya, apapun, ya ini baru Natal pertama kali kita dalam pandemi seperti ini ya, Saudara. Biasanya kita kalau ibadah offline tuh, kita sudah planning, nggak boleh lewat minggu kedua Pak, kalau mau ngerayain Natal, ya. Atau, kalau bisa minggu pertama, karena udah pada mau berangkat berlibur, Saudara ya. Tapi kali ini, jadi kita baru mulai, tidak pergi lah ya, semua ada. Ya, mungkin ada yang pergi, naik mobil, ya, mungkin jalan darat, mungkin juga ada ya. Nah, cuma jadi, tetapi inilah bulan Natal, Saudara. Dengan sukacita saya percaya, ya. Rasanya Natal itu memang Desember tuh kayaknya memang beda ya, Saudara ya. Nggak tahu karena libur atau biasanya gimana ya? Karena libur, hadiah Natal, anak-anak suka dengan hadiah Natal, ya. Tetapi yang pasti ada satu berita sukacita yang kita rayakan di bulan Natal. Nah, ada dua tipe orang Kristen yang meresponi berita Natal atau berita sukacita ini. Ya, ini ditulis di dalam Alkitab. Tipe yang pertama adalah yang menerima berita sukacita. Ya, dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Wah, jadi memberitakan berita sukacita yang besar untuk seluruh bangsa. Apa itu berita sukacita yang besar? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Saudara, jadi yang pertama, tipe orang Kristen ini digambarkan sebagai gembala-gembala, Saudara. Gembala-gembala di padang, mereka didatangi oleh malaikat, ya. Jadi bukan mereka yang cari berita ini, tapi mereka didatangi oleh malaikat, diberikan berita. Mereka tinggal menerima berita sukacita. Mereka tinggal menerima berita kesukaan besar tentang kelahiran Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Saudara, di ibadah ITM atau ibadah tengah minggu malam hari ini yang terakhir di tahun 2020, saya mau mengajak kita, mari kita bersukacita karena kita selamat sampai hari ini. Mau Saudara? Kita mau bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita, Saudara. Ya, jadi malam hari ini kita sukacita yuk, karena kita mendapat penyertaan Tuhan. Ya, jangan ada yang merengut. Coba senyum, semua senyum. Ya, semua sukacita, amin. Ya, yang sukacita lambaikan tangan, Saudara. Nggak ada yang sedih ya. Ya, nggak ada yang duka cita, tapi semua sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kalau sampai hari ini, ya apapun yang kita alami, Tuhan tetap baik. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia adalah juru selamat kita. Nah, Saudara, Lukas 2 ayat 15-16, ayat selanjutnya dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, jadi setelah malaikat itu menyampaikan berita, dan
gembala-gembala ini menerima berita, jadi ini tipe Kristen, orang Kristen yang pertama menerima berita sukacita, kemudian malaikat itu kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, jadi pada waktu kita tadi sudah menerima sukacita ya, kita semua sudah sukacita ya saudara ya. Kita sudah menerima berita sukacita, kita sudah menerima juru selamat, kita sampai hari ini selamat ya, karena di dalam firman Tuhan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi hari ini, sampai hari ini kita ada dalam penyertaan Tuhan, itu karena Tuhan adalah juru selamat kita. Nah saudara, para gembala itu akhirnya tidak cuma menerima berita, tapi dia melakukan tindakan. Ya, jadi tindakan percaya saya tulis di sini. Ya, saudara, kalau para gembala itu setelah mendengar kabar sukacita, oh ada juru selamat ya, oh juru selamat dunia sudah datang ya, tapi dia cuek-cuek aja, ya. Saya percaya mereka tidak akan melihat dan menjumpai Tuhan Yesus, ya. Karena itu malam hari ini jangan kita jadi cuek, saudara. Karena itu jangan cuek. Percayalah ya akan sukacita yang dari Tuhan berikan, percayalah bahwa Tuhan itu juru selamat dan mulai melangkah dengan iman, saudara. Saudara yang para pelayan, maksudnya para pengerja, pada waktu itu kita, waktu Saturday with my pastor, kalau saudara ingat yang para pengerja ya, saya menceritakan bahwa pada waktu saya masih kecil, saya itu sudah percaya bahwa Tuhan memilih saya dan memanggil saya untuk melayani sebagai hamba Tuhan. Ya, kalau saudara ingat ceritanya, ya jadi waktu saya sempat sakit, waktu bayi, mami saya, oma itu berjanji kalau Tuhan sembuhkan, aku akan berikan anak ini untuk melayani. Ya, jadi saudara waktu diceritain itu, saya yang namanya masih kecil, saya nggak cari tahu benar nggak tuh ya, benar nggak saya sakit, benar nggak ini, ya tapi nggak, pokoknya saya langsung percaya. Ya, jadi kalau setiap kali saya ditanya orang, kalau anak kecil kan suka ditanya, nanti gede mau jadi apa? Nggak tahu, nih zaman saya sih masih begitu ya. Cita-cita apa? Zaman anak sekarang nggak tahu, masih ditanya nggak cita-citanya apa. Tapi zaman saya masih kecil tuh, cita-citanya apa? Saya selalu bilang, saya mau jadi pendeta. Ya, saya besar mau jadi pendeta, saudara. Jadi saudara, saya percaya banget akan panggilan Tuhan dan Tuhan pilih. Dan saudara, saya percaya seperti di Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, ini masih Abram loh, belum Abraham, belum menjadi bapak orang percaya. Baru Abram itu tadinya bingung, aku nggak punya keturunan, aku diberi kekayaan tapi nggak mewarisinya kepada siapa. Tapi Tuhan janji, nanti keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Padahal waktu itu dia nggak punya, tidak punya anak, saudara. Abraham dan Sarah itu nggak punya anak dan umurnya sudah tua. Tetapi Abraham percaya, walaupun belum lihat. Tapi Abraham percaya, dan kepercayaan Abraham itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Karena itu saya percaya, saudara, saya percaya dari ayat ini, waktu saya kecil pun, waktu saya percaya Tuhan memilih dan memanggil saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah percaya, dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Jadi kalau hari ini saya diizinkan Tuhan bisa menggembalakan satu jemaat, ya namanya GBI City of Love Church, saudara, saya percaya karena pada awalnya ini dianggap Tuhan, diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Ya, karena saya nggak tawar-menawar, karena saya nggak meragukan segala sesuatu yang dari Tuhan. Nah, saudara, dikatakan Abram masih belum menjadi Abraham saja, tetapi karena dia percaya, Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abram itu sebagai kebenaran buat Abraham. Karena itu sekarang, ya malam hari ini kita perlu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, supaya iblis tidak dapat mendakwa kita. Ya, jadi saudara, kita ini dibenarkan oleh Tuhan karena kita percaya. Saudara, jangan pernah ragu bahwa Dia itu juru selamat. Saudara, kalau sampai hari ini kita ada
mendapat keselamatan dari Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, karena Dia adalah juru selamat. Terus percaya, terus melangkah dengan iman. Jangan cuek, Saudara, tapi tetap percaya dengan iman. Ya, di hari Minggu kemarin, Pendeta Andi Setiawan dengan baik sekali dia mengatakan bahwa kalau masalah itu tidak merubahkan orang, artinya begini, tidak membuat saudara kalau gara-gara pandemi ini jadi mundur dari Tuhan, bukan karena pandeminya, tapi memang saudara yang memang orangnya yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Memang aslinya saudara itu jauh dari Tuhan. Bukan gara-gara pandemi jadi jauh dengan Tuhan. Jadi masalah menunjukkan keaslian saudara. Ya, karena itu justru hari-hari ini kita harusnya percaya. Bukan karena melihat, sekali lagi, bukan karena kita melihat mujizat atau kita melihat jalan keluar, tapi kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan telah datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Dan kita, anak-anaknya ini pasti diselamatkan. Kita sudah terima keselamatan, kita pasti diselamatkan. Nah, itu tipe yang pertama, saudara. Jadi tinggal menerima, tapi waktu sudah menerima berita sukacita ini jangan cuek, ya, tapi lakukan tindakan iman, yaitu percaya. Ya, tindakan percaya. Karena itu akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Nah, tipe kedua adalah tipe yang mencari berita sukacita, saudara. Tadi tinggal menerima, kalau yang ini mencari berita sukacita. Matius 2 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara tahu ini siapa? Ini orang Majus ya, saudara ya. Ini orang Majus. Nah, saudara, orang Majus ini nggak nerima berita loh, saudara. Dia tidak didatengin malaikat, diberi berita sukacita. Tapi dia mencari berita sukacita. Ya, jadi dia melihat ada bintang, ya, yang kelihatan dari jauh, kemudian dia mengikuti itu dan berjalan mengikuti bintang itu, ya saudara. Jadi sukacita yang kedua, ya tadi dari ayat ini dikatakan waktu orang Majus ini melihat akhirnya sukacita bintang itu ada di atas rumah itu, sangat bersukacitalah mereka. Apa yang membuat dia sukacita? Sukacita yang kedua ini berbicara mereka bisa sujud menyembah dan memberikan persembahan. Itu sukacita yang besar buat orang Majus. Ya, jadi orang Majus ini senang banget. Makanya dia sudah jauh-jauh ya berjalan. Orang Majus ini perlu 2 tahun, saudara, untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Butuh perjalanan selama 2 tahun untuk bisa sujud menyembah dan memberi persembahan. Makanya waktu dia akhirnya bisa sujud menyembah pada Tuhan Yesus dan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, mereka sukacita banget, gitu saudara. Karena untuk bisa sujud menyembah Tuhan dan bisa memberikan persembahan butuh perjalanan selama 2 tahun, saudara. Dari mana saya tahu 2 tahun? Dari Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ya kan dia datang, orang Majus ini nanya ke Herodes, mana nih raja yang baru lahir, bintangnya aku lihat dari jauh, sudah kami mengikuti bintang itu. Tapi Herodes karena licik dia bilang, oke, saya juga kasih tahu ya, nanti kalau kamu sudah ketemu, saya juga mau menyembah. Padahal bukan mau menyembah, dia mau membunuh, ya, karena dia nggak mau ada raja, ya, selain dia. Lalu ia menyuruh, karena akhirnya dia tahu dia diperdaya oleh orang Majus, dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur berapa? 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi orang Majus itu waktu ditanya, sejak kapan kamu lihat bintang? Sudah sejak 2 tahun yang lalu. Makanya Herodes bilang, semua bayi yang umur 2 tahun ke bawah, bunuh semuanya. Ya, karena sudah 2 tahun, orang Majus ini berjalan mengikuti bintang itu, saudara. Dan kalau menurut perkiraan, ya, menurut saya cari perkiraan dari berita-berita, diperkirakan selama 2 tahun itu orang Majus ini berarti berjalan naik onta sejauh 1.500 kilometer. Ya, kemudian banyak bahaya, saya percaya karena mereka membawa harta yang banyak.
ya, karena pasti banyak perampok di jalan, resikonya tinggi, dan hanya dengan tuntunan bintang, saudara. Ya, saya percaya kalau siang atau pagi bintang nggak kelihatan ya, saudara ya. Jadi mereka harus berhenti, saudara. Nah, saudara, tapi yang luar biasa, saudara, yang luar biasa, orang Majusi ini berjalan dan mereka tidak kenal lelah, mereka bahkan bersukacita. Kenapa akhirnya mereka bisa sujud menyembah dan membawa persembahan. Di Matius 2 ayat 9 dan 10, Matius 2 ayat 9 dan 10, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, apa saudara? Sangat bersukacita mereka. Ya. Nah, saudara, saya percaya saudara, orang Majus ini sukacita banget. Ya, kenapa? Bukan dia akhirnya nemuin, oh bintangnya ini berdiri, udah akhirnya sampai di rumah itu. Enggak kan saudara? Apa yang membuat dia sukacita? Mereka bisa sujud menyembah dan membawa persembahan. Saudara, saat ini kita sujud menyembah saja nggak perlu keluar rumah ya saudara ya. Makanya tolong lakukan dengan sukacita dong saudara. Ya. Jadi kalau kita nggak perlu keluar rumah untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semuanya dari rumah, lakukanlah dengan sukacita. Jangan dengan paksaan, jangan dengan malas-malas saudara. Ya. Memberi persembahan juga nggak perlu keluar rumah loh saudara. Ya. Kalau ibadah online tinggal transfer, ya tinggal hari Minggu, tinggal scan barcode. Tolong juga lakukan dengan sukacita, saudara. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dalam bahasa sehari-harinya lebih, ibadah itu kalau disertai dengan ucapan syukur, dengan sukacita, saudara akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau saudara bersungut-sungut, saudara nggak serius, saudara tidak dengan sukacita melakukan ibadah, itu tidak akan ada faedahnya, saudara. Makanya pesan saya, waktu saudara sujud menyembah Tuhan, seperti coba bayangkan orang Majus ini, mereka bersukacita, mereka waktu bisa menyembah Tuhan itu sangat bersukacita, padahal dia capek banget, saudara. Bayangkan 1.500 km selama 2 tahun naik onta, saudara. Ya. Tapi waktu mereka ketemu dengan Yesus, ya, yang masih bayi pada waktu itu, mereka sangat bersukacita. Bahkan dengan sukacita mereka memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Ya. Saudara, mari kita bahas setiap persembahan yang dibawa oleh orang Majus. Ya. Yang pertama, emas. Ya, emas itu berbicara kekudusan dan kemurnian, saudara. Ya, jadi emas itu murni. Emas itu berbicara kekudusan. Ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat 14, saudara, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Menantikan apa, saudara? Menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, kita ini tetap anak-anak Tuhan yang harus kita rindukan, sudah di hati kita nih, saudara. Saya harap setiap kita punya kerinduan, Tuhan datang menjemput kita, saudara. Karena kita mempelai, kita gereja ini mempelainya wanita. Tuhan Yesus dalam mempelai pria kita. Jadi kerinduan kita adalah Tuhan Yesus datang untuk menjemput setiap kita. Nah, sambil menantikan semuanya ini, kita harus berusaha. Berusaha apa? Supaya kita kedapatan blameless, tak bercacat, ya, dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Ya, saudara, apa yang dimaksud tak bercacat? Biarlah sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus, saudara. Ya, jadi sikap kita, tindakan kita, ucapan kita harus sinkron, dan sinkron itu kita semuanya, baik sikap kita, tindakan kita, ucapan kita itu sama, kudus di hadapan Tuhan. Inilah yang namanya integritas, saudara. Sikap, tindakan, ucapan sama. Itu namanya integritas. Karena ini tahun 2021 adalah tahun integritas. Integritas, the year of integrity.
Nah, saudara, emas juga biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Betul ya, saudara ya? Jadi emas digambarkan atau dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, kekuasaan. Emas juga berbicara sesuatu yang mahal harganya atau yang sangat berharga. Ya, Salomo dikatakan pada waktu masa pemerintahan Salomo, saudara, silver, perak itu nggak laku. Jadi artinya Salomo nggak mau pakai perak. Jadi dia bilang nggak usah pakai perak karena emas berlimpah pada waktu itu. Jadi semuanya minimal harus pakai emas, harus yang the best, yang sangat berharga. Saudara, memang kekayaan Salomo itu begitu luar biasa. Nah, jadi emas juga berbicara sesuatu yang sangat berharga. Saudara, apa yang sangat berharga dalam hidup saudara atau di dalam hati saudara saat ini? Persembahkan itu di hadapan Tuhan. Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Saudara, Abraham mempersembahkan anak yang tunggal, satu-satunya yang dikasihi. Ya, Tuhan bilang di Kejadian 22 ayat 2 ya, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Saudara, kalau tunggal itu berbicara sesuatu ya cuma satu-satunya gitu ya. Saudara yang punya anak lebih dari satu aja kalau diminta sama Tuhan, ya pasti kita keberatan lah ya, gitu ya. Bukan diminta untuk melayani ya, maksudnya diambil oleh Tuhan. Seperti Abraham ini disuruh menyembelih anaknya, ya. Jadi mempersembahkan, dipotong, saudara. Nah dikatakan ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Berarti ini sangat berharga, ya. Abraham mengasihi Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pertanyaannya, apa yang sangat berharga dalam hidup kita saat ini? Saudara, waktu kita kah? Ya, kalau itu waktu kita, mari kita beri waktu kita buat Tuhan. Apa? Harta kita atau kekhawatiran kita pikiran kita yang khawatir itu, bawa persembahkan pada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Ada satu yang Tuhan paling suka adalah hati kita, saudara. Jadi Tuhan tuh paling suka dengan hati kita, ya. Dia mau apa yang dalam hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ya, hati kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang jaga hati-hati ya, jaga dengan segala kewaspadaan ya hatimu, karena itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, jadi emas berbicara sesuatu yang berharga. Mari kalau orang Majus memberikan yang paling berharga, emas di hadapan Tuhan dan dengan sukacita, mari kita juga anak-anak Tuhan yang mengerti tentang hal ini, bahwa kita juga sudah menerima keselamatan, kita persembahkan yang terbaik, yang berharga di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya harta, tetapi maksudnya waktu saudara beribadah, waktu saudara datang di hadapan Tuhan, menyediakan dengan sungguh-sungguh, dengan benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah persembahan orang Majus adalah kemenyan. Kemenyan berbicara korban, ya, atau korban persembahan. Dan ini berbicara satu korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, ya, dan berbicara tentang doa. Nah, korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan ini adalah satu korban persembahan, yaitu yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 adalah hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita harus memisahkan diri dari dunia ini dan makin intim dengan Tuhan. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah apa saudara? Ibadahmu yang sejati, saudara. Jadi ibadah boleh di rumah, saudara. Ibadah boleh online. Tapi persembahan kita adalah hidup kudus. Dan kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi nggak apa-apa, kita memang harus online, saudara. Saya nggak tahu sampai kapan, ya. Kita keadaan saya nggak tahu di Jakarta, di Indonesia ini, kita nggak tahu, mungkin bisa sampai
pertengahan tahun depan mungkin. Ya, kita nggak bisa ibadah secara offline. Ya. Tetapi it's okay, kita ibadah di rumah, ibadah boleh online, tapi tetap ibadah yang sejati adalah waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup kudus dan tetap berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua berbicara doa. Saudara, banyak waktu untuk berdoa. Meluangkanlah waktu untuk berdoa. Luangkan waktu untuk dapat masuk menara doa, saudara. Ya. Kita sedang dalam doa puasa selama 21 hari. Ya, seperti Daniel, 21 hari pada waktu itu Daniel menunggu jawaban dari Tuhan. Ya. Dan pada waktu itu memang terjadi peperangan di udara, saudara. Jadi pembawa berita, saudara, penyampai berita itu dicegat, ya, oleh iblis. Ya. Akhirnya malaikat Mikael yang menolong dan sehingga pembawa berita itu bisa sampai ke Daniel dan itu selama 21 hari. Nah, kita berpuasa buat 21 hari. Pokok-pokok yang kita doakan, ya, saudara, kita doakan. Mari banyak berdoa untuk keamanan NKRI. Keamanan Indonesia, damailah Indonesiaku. Berdoa juga untuk penyelesaian pandemi COVID-19. Ya, tadi Pak Alexi sudah berdoa buat vaksin. Ya, kita doakan supaya vaksin itu benar. Vaksin itu benar-benar bisa menjadi vaksin yang tidak ada efek samping dan yang lainnya. Kemudian ancaman resesi ekonomi global. Kita harus ikut ambil bagian berdoa, saudara. Mungkin saudara pikir, ya apa hubungannya? Mungkin saudara soal ekonomi global dan sebagainya. Tapi saudara, bagian kita Tuhan bilang, berdoalah, berdoa, ambil waktu, ya, doakan segala sesuatu yang sedang terjadi ini. Ya. Pencurahan Roh Kudus, saudara, kalau kita percaya Pentakosta yang ketiga, saudara, saya harap jangan ada yang tidak percaya, ya, saudara. Kalau saudara belum mengerti, tapi belajarlah percaya dulu, ya. Pokoknya ini pencurahan Roh Kudus, makanya kita setiap hari Minggu menyampaikan deklarasi Pentakosta yang ketiga. Ini pencurahan Roh Kudus yang secara besar-besaran. Kita doakan, saudara. Dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. Kita doakan. Kita doakan. Nanti, saudara, waktu kita mengambil langkah, tadi saya katakan bahwa kita percaya dan mengambil langkah dengan berdoa, saudara. Tuhan menganggap ini sebagai satu kebenaran. Ya. Nanti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saya nggak tahu, masing-masing pasti akan mengalami satu lawatan Tuhan, dan mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kelima, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara, Kemenyan berbicara persembahan dan juga doa. Ya. Yang terakhir berbicara mur. Ya. Mur itu berbicara pengurapan. Dalam bahasa Ibrani, mur juga dikatakan mor, ya, M-O-R. Dan bahasa Yunaninya adalah smurna. Artinya apa? Artinya adalah pahit. Artinya jangan ada akar pahit di dalam hati kita, saudara. Saudara, di hari-hari ini, saudara, di akhir tahun 2020, mari, saudara, kita cek hati kita. Jangan ada akar pahit di dalam hati kita. Ya. Saudara, kalau sampai saudara kecewa sama Tuhan, atau kecewa dengan orang di sekitar saudara, atau mungkin ada kesel, ya, sakit hati, bereskan. Bereskan saat-saat ini, saudara. Kita mau datang di hadapan Tuhan, membawa persembahan mur, artinya jangan ada akar pahit. Karena waktu ada akar pahit, pengurapan, kita nggak bisa menerima pengurapan dari Tuhan. Sedangkan double portion berbicara dimulai dari pengurapan. Double portion, baru akan ada berkat double portion. Saudara, dalam Mazmur 133, ayat 1 dan 3, judulnya ada persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Saudara, kenapa Harun? Harun adalah imam besar. Harun adalah seorang imam. Imam itu apa? Imam itu memimpin ibadah. Ya,
pemimpin ibadah. Jadi selama perjalanan mereka, bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara. Mereka beribadah di jalan, saudara. Jadi mereka belum ada bait Allah, namanya Kemah Musa, saudara. Nah, pemimpin ibadahnya namanya Imam Besar Harun. Nah, saudara, dikatakan begini, seperti minyak. Kita tahu minyak itu apa sih? Minyak di atas kepala. Berbicara pengurapan, saudara. Ya, pengurapan. Ya, kita tahu, kita orang karismatik tahu itu pengurapan. Nah, pengurapan itu sama dengan apa? Waktu saudara diam bersama dengan rukun. Bagaimana kita bisa bersama dengan rukun? Waktu tidak ada akar pahit, ya, tidak ada kepahitan. Makanya pengurapan bisa kita terima waktu tidak ada akar pahit. Tapi waktu ada akar pahit di hati kita nggak mungkin bisa terima pengurapan. Karena pengurapan itu sama dengan persaudaraan yang rukun. Makanya di ayat 3-nya, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Makanya saudara bayangkan, jangan dibalik ya. Pertama pengurapan dulu, baru berkat. Tuhan perintahkan ke sana. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya kita semua mau diberkati di tahun 2021 atau tahun 2020 sebelum berakhir nih tahun double portion ya saudara. Ya. Masih ada 16 hari lagi. Saudara mau menerima berkat double portion? Jangan dibalik. Ya, pertama adalah hatimu nggak boleh ada akar pahit. Jadi di rumah-rumah harus ada kerukunan. Ya, kita banyak di rumah rukun, persaudaraan yang rukun. Diikuti persaudaraan yang rukun itu dengan pengurapan. Ya, karena persaudaraan rukun itu sama dengan pengurapan. Ya, kemudian baru Tuhan kirimkan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selamanya. Ya, jadi pengurapan sama dengan kerukunan, dan kerukunan itu menghasilkan unity. Ya, kalau nggak ada akar pahit, sudah pasti bisa unity. Tapi kalau ada ganjelan, sudah nggak akan bisa unity. Ya, dan kemudian waktu saudara bisa unity, ya, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, malam hari ini kita mau bersukacita, yuk kita mau memuji Tuhan. Saya minta Ruben untuk pimpin kita satu lagu. Mari setelah itu kita cek hati kita. Ada nggak akar pahit di hati kita? Ada nggak yang kita harus bereskan malam hari ini? Kalau ada, bereskan, saudara. Karena sebelum kita mengakhiri tahun ini, kita akan terima pengurapan double portion, yang akan diikuti Tuhan perintahkan juga berkat double portion. Berkat plus kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan perintahkan buat setiap kita.